action, let's go. trouble 찾으러. Apa sih yang dimaksud dengan iptek? Apa itu iptek? Iptek adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Iptek berisikan sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan alam serta meningkatkan wawasan seseorang dalam bidang teknologi. Dan internet adalah salah satu contoh terbaik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Masih kurang mengerti. Apa sih itu iptek? Iptek adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Iptek ini juga sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan kepada pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga berjalan secara beriringan untuk membangun kemajuan dalam perkembangan global. Gimana sih ciri-ciri orang kecanduan dengan PTEK? Jadi di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri orang yang kecanduan iptek. Yang pertama, bermain gadget di saat waktu luang. Yang kedua, merasa gelisah saat tidak memakai gadget. Saat melakukan aktivitas pun dia harus memakai gadgetnya. Dan yang ketiga, tidak ingin melakukan aktivitas lain. Jadi kalau dia udah bermain gadget, cuman gadget itu yang dipegang. Jadi dia nggak bakal mau melakukan aktivitas yang lain. Ketiga, ciri-ciri orang yang mengalami kecanduan iptek adalah lebih sering menghabiskan waktu di dalam rumah. Mengapa? Karena seseorang yang kecanduan akan sulit untuk bersosialisasi terhadap orang lain maupun orang yang berada di sekitar lingkungan rumahnya. Yang keempat adalah susah tidur di malam hari. Nih, misalnya, dia suka bermain gadget atau telah kecanduan bermain gadget, sehingga dia melupakan waktunya, bahkan waktu untuk dia beristirahat karena terlalu fokus terhadap gadget tersebut. Yang terakhir adalah dia tidak akan fokus dalam pekerjaannya, misalnya anak sekolah. Bila dia sudah kecanduan iptek atau bisa dibilang kecanduan gadget, dia mungkin tidak akan mengingat bahwa dia memiliki tugas-tugas yang ada di sekolah maupun kewajibannya yaitu belajar. Dia akan fokus terhadap gadget atau seperti bermain game ataupun melihat sesuatu hal yang mungkin menyenangkan di dalam pikirannya dan melupakan segala sesuatu yang dia rasa tidak penting, padahal hal tersebut adalah sesuatu yang paling penting dalam hidupnya, misalnya belajar untuk mendapatkan pendidikan. Dampak positif dari iptek. Kali ini saya akan menjelaskan apa saja sih dampak positif dari penggunaan iptek itu. Yang pertama, iptek telah mengubah metode pembelajaran yang konvensional. Yang kedua, mempermudah pembelajaran sehingga dapat menghemat tenaga dan waktu. Yang ketiga, kita dapat mencari informasi tentang berbagai hal. Yang keempat itu kita dapat meningkatkan taraf kehidupan karena memungkinkan memiliki lebih dari satu mata pencaharian. Yang kelima itu meningkatkan hubungan diplomatik antara suatu negara dengan negara lain. Apakah iptek memiliki dampak negatif? Berikut adalah dampak negatif dari iptek. Yang pertama, orang lebih banyak menghabiskan waktu menonton TV dibanding melakukan hal kegiatan lainnya atau olahraga, belajar, dan lain-lain. Kedua, orang kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat dan kecenderungan nyaman dalam kehidupan online. Yang ketiga, adanya pelanggaran hak cipta, kejahatan internet, dan penyebaran virus komputer, pornografi, perjudian, penipuan, dan tayangan kekerasan. Bagaimana sih mengatasi atau menanggulangi kecanduan terhadap teknologi internet? Yang pertama, kesadaran diri. Pertama-tama, sadari bahwa Anda memiliki kecanduan terhadap internet. Akui bahwa kecanduan ini dapat berdampak negatif pada kehidupan sehari-hari, seperti mengganggu produktivitas, hubungan sosial, dan kesehatan mental. Yang kedua, tetapkan batasan waktu. Tentukan batasan waktu yang jelas untuk penggunaan internet. Buat jadwal harian atau mingguan yang membatasi waktu yang dihabiskan di depan layar. Misalnya, tentukan waktu tertentu untuk bekerja atau belajar tanpa gangguan dari internet. Yang ketiga, hindari godaan. Kurangi atau hindari situasi yang memicu kecanduan internet. Misalnya, jauhkan ponsel atau perangkat elektronik dari jangkauan saat sedang mengerjakan tugas penting atau berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, temukan alternatif yang sehat. Cari kegiatan alternatif yang dapat menggantikan waktu yang biasa dihabiskan di internet. Misalnya, olahraga, membaca buku, menghabiskan waktu dengan keluarga atau teman-teman, atau mengembangkan hobi baru.
Yang kelima, gunakan fitur pengaturan. Manfaatkan fitur pengaturan pada perangkat Anda untuk membatasi akses ke aplikasi atau situs web yang memicu kecanduan. Beberapa perangkat dan aplikasi memiliki fitur pengingat waktu penggunaan atau mode tidak mengganggu yang dapat membantu mengurangi godaan. Yang keenam, cari dukungan. Jika merasa kesulitan mengatasi kecanduan internet, cari dukungan dari keluarga, teman, atau profesional. Mereka dapat memberikan motivasi, saran, atau bantuan dalam mengatasi kecanduan. Yang ketujuh, cari keseimbangan. Penting untuk mencari keseimbangan antara penggunaan internet yang bermanfaat dan kegiatan lain dalam kehidupan sehari-hari. Pastikan Anda mengalokasikan waktu yang cukup untuk tidur, istirahat, pekerjaan, belajar, dan interaksi sosial yang sehat.